Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا
والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak merugikan Allah sedikit pun. Allah tidak memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk memberikan tausiah tentang Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini. Sekilas info kepada para anak-anak sekalian, Ustadz kita ini adalah teman bapak kuliah dulu di STAIN Pontianak. Beliau ini sekarang menjabat Kepala MTS Al-Ihsan di 28 Oktober. Pada hari ini sengaja kita undang cukup jauh, melewati banyak sungai, banyak jembatan, sampailah pada hari ini perjuangan macet ya. Jadi mohon nanti didengarkan tausiah yang disampaikan Ustaz kita. Semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tidak dapat kita sampaikan dari panjenengan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya pada hari yaumul akhir nanti.
Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta adik PPL dan para siswa SMP Mujahidin Pontianak yang Bapak banggakan. Pertama sekali kita tidak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hari milad beliau jatuh pada hari esok pada tanggal 8 Oktober hari Sabtu, yaitu 12 Rabiul Awal. Semoga dengan memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita sebagai umat beliau dapat mencontoh, dapat mentauladani, menjadikan beliau sebagai uswah, qudwah dan panutan dalam kehidupan kita, dan semakin menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti ia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku nanti kelak bersamaku di dalam surga. Nah, anak-anak mau tidak bersama Rasulullah dalam surga? Maka harus menghidupkan sunnah beliau di tengah-tengah kehidupan kita. Di antaranya kita sebagai umat wajib banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para siswa yang berbahagia, pada hari ini kita tidak belajar dalam ruangan kelas seperti biasa, tapi kita belajar bersama tentang seputar Nabi Muhammad SAW yang sengaja diutus ke tengah-tengah kita untuk menjadi contoh teladan. Inilah yang akan diuraikan oleh Al-Ustaz kita. Semoga para siswa dan kita jemaah yang hadir pada kesempatan ini dapat menyimak dengan baik uraian hikmah Maulid Rasul dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga kita semua jemaah yang hadir pada majelis ini termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari yang berakhir. Demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok sana, yang laki-laki kayaknya masih belum jawab. Yang di pojok sana perempuan masih lihat HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam ini ada 3 macam. Yang pertama, menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau ada Bapak, ada Pak Abdul Karim, Kepala Sekolah, ada Ibu Guru, ada teman kalian mengucapkan salam seperti Bapak tadi, hukumnya kalian wajib menjawab. Saya mengucapkan sunnah, tapi menjawabnya wajib. Yang mengucapkan sunnah, yang menjawab wajib. Yang pertama. Yang kedua, hukum menjawab salam sunnah, mengucapkannya wajib. Kapan itu Pak? Ketika kita menutupi sholat kita. Salam dalam sholat termasuk dari rukun sholat. Maka kalau kita sholat tidak salam, batal sholatnya.
maka hukumnya wajib. Tapi menjawabnya sunnah. Bapak berjamaah sholat, di sini Pak Kepala Sekolah, di sini Bapak Guru, sholat berjamaah. Terakhir Bapak mengucapkan Assalamualaikum. Pak Kepala Sekolah sunnah jawabnya. Bapak Guru sebelah Bapak sunnah hukum jawabnya. Tidak dijawab pun tak apa-apa. Cuma Bapak yang wajib menjawab mengucapkannya. Itu yang kedua. Yang pertama mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib. Yang kedua mengucapkannya wajib, menjawabnya sunnah. Yang ketiga mengucapkannya sunnah dan tak perlu dijawab. Dan memang tak perlu dijawab. Kalau dijawab, insya Allah kalian akan lari. Kenapa Pak? Kamu lewat di kuburan, di jalan, kamu dari rumah ke Mujahidin, mau ke Mujahidin SMP, di jalan ada kuburan. Itu sunnah tak ngucapin? Sunnah. Ada orang mati itu ada kuburan, apalagi sama-sama muslim, kita lewat di sana, kita sunnah mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Kira-kira orang di kuburan kalau kalian mengucapkan itu dia jawab, kira-kira bagaimana? Jadi tak perlu dijawab sama orang kuburan, tapi orang kuburan mengharapkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, yuladu fi Makkah Mukarramah wa tuwfiya fi Madinah Munawwarah, la hawla wa la quwwata illa billahil fattah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awalah. Amma ba'd. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Bapak muliakan, yang saya muliakan dan Bapak hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Mujahidin Pontianak, Bapak Haji Abdul Karim Lubis FPD. Yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru SMP Mujahidin, serta anak-anak, para siswa dan siswi SMP Mujahidin yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Kemarin Bapak Kepala Sekolah telepon beberapa hari yang lalu, Pak, bisa tak kira-kira ngisi tausiah di Mujahidin SMP yang dihadapi siapa Pak Ustadz Karim? Saya bilang anak-anak SMP. Bapak kalau diundang tausiah, ceramah, Isra Mi'raj, Maulid, Muharram dan lainnya seperti nuzulul Quran, itu kalau diundang untuk anak-anak Bapak jarang
nyanggupin. Karena apa? Karena kebanyakan dari dulu bapak ceramah, kalau bapak ngomong, siswanya juga ribut ngomong. Tetapi di SMP Mujahidin kemarin bapak telepon setelah Pak Ustadz Abdul Karim menelpon bapak suruh isi tausiah. Kemarin ada kawan bapak guru di Kemendikbud, di Diknas, tanya bisi-bisi, Pak, kalau di SMP Mujahidin kira-kira saya ngasih tausiah anaknya bagus nggak? Beliau langsung jawab, jangan khawatir Ustaz, kalau di SMP Mujahidin itu anak-anaknya jempol. Kalau ada gurunya ngomong, tidak ada dia ngomong. Kalau ada gurunya tausiah, HP-nya disimpan. Nggak ada murid ustadznya ngomong, gurunya ngomong, dia main HP, tidak ada. Maka bapak nyanggupin itu. Amin. Mudah-mudahan siswa SMP dan siswa SMP Mujahidin menjadi anak yang lebih baik. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 7 Rabiul Awal. Tanggal 7 Oktober 2022 yang insya Allah hari ini bertepatan dengan tanggal 11 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita SMP Mujahidin terutama bisa melaksanakan Maulidun Nabi di ruangan kelas. Wah, kelasnya aja bagus di sini. Ada yang komentar, Pak, Maulid Nabi itu kalau dilaksanakan di tanggal 11 belum maulidnya. Tanggal 12 kan besok, Pak. Ada juga yang komentar, Pak, yang lewat melaksanakan maulidnya. Kadang biasanya udah mau dekat bulan Rabiul Akhir, baru melaksanakan di masjid, di musola, undang Pak Ustadz, undang ceramah. Kalau tidak sesuai, Pak, berarti belum maulidnya. Kenapa kita laksanakan di tanggal 11? Dengarkan, kata salah satu ulama, bal wulida fi kulli amin. Kita melaksanakan fi kulli yaumin minal am, maksudnya kita melaksanakan peringatan maulid itu boleh di setiap hari dalam 1 tahun. Nah, makanya nanti kita kupas ya, kita bicarakan. Coba Bapak mau dengar, Nabi Muhammad itu lahir bulan hari apa? Hari Senin. Bulan apa? Bulan Rabiul. Yo, yang kuat sikit. Hari apa? Senin. Bulan? Tahun? Tahun? Jam? Oh, enggak tahu. Bapak kasih tahu nih ya. Rasulullah itu, aduh, coba dulu lahirnya di mana? Di rumah. Lahirnya di mana? Di mana? Lahir Nabi Muhammad di Makkah, wafatnya di lahirnya jam qabla subuh. Sebelum subuh Nabi Muhammad lahir hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, jam qabla subuh, sebelum subuh beliau lahir. Jadi kalau kita mau melaksanakan Maulid Nabi ini harus benar sesuai dengan beliau lahir. Saya kira di Indonesia ini tidak ada yang kenapa.
Besok kelahiran Nabi Muhammad. Hari apa besok? Besok hari apa? Hari Sabtu. Hari ini udah enggak kena tuh. Walaupun besok tanggal 12, walaupun bulannya Rabiul Awal, besok kita melaksanakan jam berapa? Biasanya maghrib, isya, ada pagi ada yang pagi, ada yang ba'da zuhur. Kalau mau benar-benar sama dengan kelahiran Rasulullah ke dunia, kita harus melaksanakan hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal di jam 3:30 subuh. Cobalah kalian melaksanakan Maulid Nabi di SMP Mujahidin, ngundang Ustadz Iswahyudi, ngundang guru-guru, ngundang yang lain di jam 3:30 subuh. Insya Allah Pak Is datang ke sini, yang ada hanya ruangan yang Bapak ada. Jadi kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi itu kapanpun, di setiap hari, di setiap tahun itu boleh. Untuk apa Pak? Untuk memperkenalkan kita lebih mencintai kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, Pak Ustaz, kenapa Rasulullah Muhammad itu yang diperingati maulidnya, bukan haulnya? Kalau kita ini nanti meninggal dunia, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, kalau dia meninggal nanti dapat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu yang diperingati, memperingati haul. Ke 3 tahunnya Al-Ustadz atau Al-Habib atau orang tua kita Ahmad misalnya, yang diperingati itu adalah haulnya, bukan maulidnya. Nah, kenapa Nabi Muhammad kau maulid? Maulid itu apa nak? Kelahiran. Kenapa yang diperingati maulidnya bukan haulnya? Karena oleh Allah dikatakan li'anna wafatahu min a'zamin ni'am, li'anna maulidahu min a'zamin ni'am, wa wafatuhu min akbaril masaib. Nabi Muhammad itu Nabi, Rasul, Aulia Allah itu tidak mati. Beliau tidak mati, tidak wafat beliau. Beliau hanya pindah tempat. Para Nabi dan Rasul, rohnya langsung ke Allah. Kalau kita, haulnya yang dilaksanakan, karena kita belum tentu roh kita selamat. Lahirnya Nabi Muhammad ke dunia ini li'anna maulidahu min a'zamin ni'am. Lahirnya junjungan kita Muhammad ke dunia ini dari nikmat yang paling besar kepada kita umatnya. Dan wafatuhu, dan meninggalnya, termasuk dari musibah yang paling besar bagi kita. Maka kita peringati maulidnya Nabi Muhammad ini supaya kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua baca ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وغالب أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kita semua semakin cinta dan senang dengan adanya junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan cahaya beliau fid dunya wal akhirah. Yang pertama, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad ini supaya, kata beliau tadi, izharus surur, menampakkan kita senang dengan junjungan kita lahir ke dunia. Coba, adik-adik pernah baca sejarah? Budaknya Abu Lahab namanya Suwaibah, perempuan dia. Budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad, bukan Abu Jahal ya. Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan pamannya Nabi Muhammad. Yang bersaudara itu Abu Thalib, Abdullah, dan Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad, saudaranya bapaknya, saudara Abdullah. Punya budak perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah itu budak perempuannya disuruh nunggu oleh Abu Lahab ketika ibundanya Nabi Muhammad mau melahirkan junjungan kita Muhammad ke dunia ini. Disuruh oleh Abu Lahab. Suwaibah itu istrinya saudara saya, istrinya Abdullah itu mau melahirkan. Kamu tunggu dia, kamu tunggu Sayyidah Aminah itu. Ditunggulah oleh Suwaibah. Kemudian Sayyidah Aminah lahir. Ketika Sayyidah Aminah ini melahirkan junjungan kita Muhammad ke dunia ini, ditanya oleh Abu Lahab. Padahal Abu Lahab itu oleh Al-Quran sudah minnas. Oleh Al-Quran, oleh Allah dicatat bahwa dia adalah kafir, masuk neraka. Bagaimana ayatnya dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, umra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Udah ditulis oleh Al-Quran, Abu Lahab itu masuk neraka, dia kafir. Tetapi di setiap malam Senin, di setiap hari Senin masuk malam Selasa, bahkan oleh sebagian ulama sampai hari Selasanya khuffifa anhumul adab. Di alam kubur siksanya Abu Lahab itu diringankan, bahkan satu hari satu malam, malam Selasa sampai hari Selasanya itu siksa kuburnya dibebaskan oleh Allah. Kenapa Pak? Karena ketika Suwaibah budak perempuannya itu mengabarkan ke tuannya Abu Lahab bahwa yang lahir dari Sayyidah Aminah itu seorang laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau di zaman itu maaf ya, kalau di zaman itu setiap seorang ibu yang melahirkan anaknya perempuan, dalam Al-Quran dituliskan idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib.
Setiap seorang ibu melahirkan anaknya ke dunia, kemudian jenis kelaminnya perempuan, orang-orang kafir Quraisy itu benci sebenci-bencinya. Makanya Umar bin Khattab itu ketika sebelum masuk surga, sebelum masuk Islam, anaknya perempuannya ketika lahir dunia takut diketahui oleh orang ramai, digali kubur lebih dahulu, dimasukkan sendiri. Maka setelah beliau masuk Islam, setiap beliau salam ke sebelah kanan beliau nangis, anak perempuannya dikubur sendiri hidup-hidup. Karena dulu di zaman itu kalau perempuan lahir ke dunia itu dianggap aib. Dianggap aib. Idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Merah mukanya orang-orang kafir. Benci kalau yang lahir perempuan, aib itu di keluarga. Bunuh, masukkan ke tanah, hidup-hidup. Coba kalau perempuan saat itu. Nabi Muhammad lahir ke dunia, Abu Lahab senang. Senangnya bukan karena Nabi yang lahir, tapi karena laki-laki. Coba, lahirnya seorang laki-laki, ponakannya dari Abdullah itu, maka karena senangnya Suwaibah itu dibebaskan dari budak oleh Abu Lahab itu. Baru laki-laki itu senang karena lahir laki-lakinya, belum senang lahir laki-laki dan karena junjungan kita Muhammad. Kalau kita sekarang mengadakan Maulid Nabi ini karena senang cinta kita tampakkan kesenangan kita, kejunjungan kita Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau bukan karena beliau, kita ini tidak akan tercipta di alam dunia. Tidak akan Allah ciptakan. Apa kata Allah dalam hadisnya kutsinya? Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan kamu wahai Muhammad, saya tidak akan ciptakan alam ini. Ya, senang tak? Adanya junjungan kita dicipta di dunia. Senang tak kira-kira? Subhanallah. Mudah-mudahan kita semakin cinta, semakin menempatkan kesenangan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru senang tuh. Senang. Maka senangkan kita. Senangkan kita. Siapa tadi? Ibundanya Nabi Muhammad? Aminah. Bapaknya? Abdullah. Pamannya? Abu Thalib. Kakeknya? Abdul Muthalib. Istrinya? Istrinya siapa? Siti Sayyidah Khadijah. Maka dengan ini kita akan tahu, Pak, saya belum tahu namanya bapak Nabi Muhammad. Nah, kalau bapak nyampaikan begini nih, susah untuk ngapal. Sama dengan sholawat tadi. Kenapa Nabi Muhammad itu kalau baca sholawat kita lakukan? Ya Nabi salam alaika, supaya kita cepat hafal. Cinta dengan syaukun dan gina'u maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau lagu sholawat itu lebih bagus dinyanyikan, dilagukan. Sama dengan, coba, siapa namanya bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya? Aminah. Kalau ditanya satu-satu begini susah ya ngapal. Tapi ketika kita lakukan, cepat apa? Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama.
yang penuh suka duka. Siapa namanya bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Ibunya? Pamannya? Pamannya siapa? Abu Thalib. Kakeknya? Abdul Muthalib. Istrinya? Khadijah. Anaknya? Fatimah. Lahir di mana Nabi Muhammad? Makkah. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Aduh, yang lahir Nabi Muhammad itu di Makkah. Wafatnya di Madinah. Tuh yang pertama, kita menampakkan kita senang dengan junjungan kita Nabi Muhammad lahir ke dunia. Yang kedua, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad ini bukan hanya izharus surur, menampakkan kesenangan, tapi izharul mahabbah, menampakkan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Coba suatu ketika ada sahabat-sahabat Rasulullah, orang Arab dalam kampung, orang Arab pedalaman, nanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Yang baju merah? Yang baju merah, siapa tadi namanya Bapak Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Iya, salah. Ya, yang benar siapa? Abdullah. Nah, sahabat Rasulullah orang Arab dalam itu datang ke Rasulullah, nanya langsung. Nanyanya apa nak? Mata sa'ah. Kapan kiamat datang wahai Rasulullah? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa, langsung tanya kapan kiamat datang. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab kapan kiamat itu datang, karena yang namanya manusia ini tidak akan pernah tahu kapan itu datang kiamat itu. Ya, makanya dalam surah Luqman itu ayat terakhir Allah berfirman, manusia ini tidak akan pernah mengetahui 5 hal. 1, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, kiamat itu Allah yang tahu. Yang kedua, wa ya'lamu ma fil arham, manusia itu tidak tahu apa yang terjadi dalam rahim manusia, termasuk ibu-ibu hamil, ngandungi bayi, itu tidak akan pernah diketahui oleh manusia. Alat Pak, banyak yang salah. Kadang kita tebak laki-laki, yang keluar perempuan. Kita tebak perempuan, yang keluar laki. Lalu Rasulullah menjawab, jawabannya bukan kapan kiamat terjadi, tapi apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah ditanya lagi ke orang yang jawab tadi, madza ista'dadta laha, apa yang kalau kiamat itu datang yang sudah kamu persiapkan? Kenapa tanya kiamat datang? Apa yang sudah kamu persiapkan? Kata Rasulullah. Apa kata sahabat itu? Ma ista'dadtu laha, saya tidak punya persiapan kalau kiamat datang ya Rasulullah, illa wahid, kecuali satu yang saya persiapkan. Apa? Inni uhibbullaha wa rasulah, saya hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Lalu apa jawab Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau kita cintanya dengan Rasulullah, nanti di akhirat dengan Rasulullah. Kalau kita cintanya dengan Allah, kita akan dengan Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan apa yang dicintai. Kemudian matan nas ala ma'as, manusia itu akan mati dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya sering ingat Allah dan Rasulullah, maka matinya pun akan ingat dengan Allah dan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita semua semakin cinta dan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mau dicontoh Pak dari Rasulullah? Banyak dalam ayat Al-Quran seperti surah Al-Ahzab. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang harus kita contoh. Seperti apa contoh? Akhlak Rasulullah nih, Bapak kasih tahu. Suatu ketika Rasulullah bertamu ke rumah sahabatnya. Rasulullah bertamu ke rumah sahabatnya. Lalu sahabatnya itu senang karena didatangin oleh Rasulullah. Sibuklah tuan rumah nih, sahabatnya nih, apa yang akan saya suguhkan ke Rasulullah. Dilihat di dapur, tinggal air zam-zam. Lihat lagi ke dapur, hanya ada kurma. Kurmanya kurma muda. Lalu, karena yang datang Rasulullah, mau tak mau kurma mudanya itu dikeluarkan, disuguhkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu datang dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak sendiri. Lalu kurmanya itu oleh tuan rumah dipersilahkan kepada Rasulullah untuk dimakan. Kurmanya diambil oleh Rasulullah, dimakan satu. Selesai satu, Rasulullah senyum. Ambil lagi, dimakan lagi, ambil lagi. Selesai senyum. Habis, ambil lagi, makan lagi. Setelah dimakan senyum. Sahabat yang lainnya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa setelah keluar ya? Kenapa? Tadi Rasulullah makan kurmanya sendiri. Kami ini tidak ditawarin. Biasanya Rasulullah itu kalau ada makanan yang didulukan para sahabatnya. Bukan Rasulullah terlebih dahulu yang makan. Rasulullah dulu, sahabat dulu diutamakan oleh Rasulullah. Tapi kenapa saat ini kok Rasulullah makan kurmanya sendiri dan dihabiskan sampai habis, yang lain sahabatnya tidak ditawari? Lalu apa jawab Rasulullah? Kalian tahu tak? Kurma yang saya makan tadi tuh, yang disuguhkan oleh tuan rumah tuh, itu kurmanya masam, kecil. Nah, kalau nanti saya kasih ke kalian, kata Rasulullah, kalian makan mencicipi, kemudian asam, pasti kalian komen. Kurma asam ditawari, kurma asam disuguhkan. Makanya setiap saya ambil, saya makan, padahal itu kecil, tapi setiap habis saya senyum supaya tidak menyinggung tuan rumah kalau kurmanya itu asam. Nah itu coba satu contoh akhlaknya Rasulullah. Ya, supaya tidak menyinggung kawan, tidak menyinggung sahabat, tidak menyinggung orang lain, maka kita jaga hati kita supaya mulut kita, tingkah kita, omongan kita supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, contohnya yang harus kita contoh dari Rasulullah. Rasulullah wafat. Istri beliau namanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini anaknya Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah salah satu sahabat Rasulullah. Sahabatnya kemudian jadi mertuanya.
Abu Bakar, anaknya Aisyah, nikah dengan Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi Muhammad itu wafat, oleh ayahnya Abu Bakar itu ditanya ke putrinya, istri Rasulullah itu, Aisyah tadi. Apa kata bapaknya? Wahai Aisyah, anakku, adakah kebiasaan Rasulullah suamimu junjungan kita Muhammad itu perbuatan yang tidak saya lakukan di dunia ini? Apa yang beliau lakukan belum saya lakukan. Adakah itu walaupun satu, kata Abu Bakar? Lalu Aisyah menjawab, tidak ada wahai bapakku. Semua perbuatan Nabi Muhammad suamiku itu sudah bapak lakukan. Illa wahid, kecuali satu yang belum bapak lakukan. Apa itu wahai Aisyah? Di pasar sana itu, kata Aisyah, wahai ayah, ada seorang tua laki-laki. Dia umurnya tua, kerjaannya mengemis, matanya buta, matanya kedua-duanya buta, umurnya udah tua, kerjaannya mengemis. Setiap hari mulutnya tidak berhenti sambil mengemis mencaci suamiku Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tidak sesuai omongan dengan perkataannya. Kata orang itu kepada orang-orang di pasar itu, jangan ikuti Muhammad itu. Muhammad itu bohong. Setiap pagi ada orang lewat, tangannya ngemis, minta, matanya buta, tidak lihat orang. Menghina Nabi Muhammad. Cuma di samping dia menghina Rasulullah, setiap pagi Nabi Muhammad itu mau ke pasar, orang yang buta tadi itu, yang mengemis itu, karena matanya buta tidak lihat siapa-siapa, oleh Rasulullah setiap hari disuapin dengan roti, dengan makanan. Lalu sekarang Nabi Muhammad wafat, oh itukah wahai putriku, kata Abu Bakar, yang belum saya lakukan? Iya, wahai bapak, dia orang Yahudi. Lalu besoknya Abu Bakar menggantikan posisi Nabi Muhammad. Ke pasar, dicarilah orang buta yang mengemis itu, yang selalu menghina Nabi Muhammad. Ketemu di situ, lalu Abu Bakar menyuapin mulutnya orang buta itu dengan sebuah roti, sambil mencaci, sambil menghina Nabi Muhammad, sambil disuapin oleh Abu Bakar. Tapi nyuapinnya Abu Bakar beda dengan Nabi Muhammad. Lalu orang buta tadi itu tanya, siapakah kamu? Yang menyuapin kok lain dengan hari-hari sebelumnya? Biasanya lembut, sekarang kok agak kasar. Karena dia tak berhenti caci Nabi Muhammad itu, dimasukkan ke mulutnya oleh Abu Bakar roti itu. Tidak seperti biasa. Kata orang buta itu, siapakah kamu? Lalu apa jawab Abu Bakar? Saya orang yang tiap hari memberikan kamu roti, memberikan kamu makanan, menyuapkan ke mulut kamu itu makanan. Apa kata orang buta itu? Bukan itu. Kamu ini bukan orang yang seperti biasa menyuapkan makanan ke saya. Kenapa? Karena kata orang buta itu, yang setiap hari menyuapkan roti itu caranya lembut. Tidak seperti sekarang, kamu agak kasar menyuapkannya kepada saya. Coba, subhanallah. Orang yang setiap hari mencaci Nabi Muhammad, mengkafirkan Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad menyebutnya Nabi Muhammad itu bohong, pendusta,
Tapi di samping orang itu menghina, Rasulullah memberikan makanannya ke dia. Subhanallah. Yaitu agungnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu suri atau akhlak yang agung kepada dalam diri Rasulullah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan akhlak, bisa mencontoh akhlak yang agung dan baik, akhlak yang terpuji dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada beliau, mudah-mudahan kita semakin senang dengan beliau, dan mudah-mudahan nanti kita akan bersama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa darati ma'fatayati ratal alamin, ya uhailal judi wal karami, nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa darati fatayati ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa darati fatayati ratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, semuanya. Lik ya Rafi'a sani wa darati fatayati ratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa darati fatayati ratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, laksanakan pada pagi hari ini dengan memperingati junjungan kita, kelahiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita doakan bersama kepala sekolah, guru-guru, orang tua kita baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita, anak-anak kita semua,
SMP, mujahidin, siswa-siswi, semua nanti kita mudah-mudahan kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kita lebih cinta dan senang dengan lahirnya junjungan kita ke dunia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat uzmah dari beliau min dari dunia ila daril akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi syukran katsiran ala ihtimamikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kepala sekolah SMP Mujahidin, guru-guru dan siswa-siswi yang telah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita pada pertemuan ini, kebetulan ini hari Jumat, mudah-mudahan mendapatkan ridha dan maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini Allah memberikan dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabarakallahu ta'ala min kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأموات. اللهم أخلص لنا نياتنا وأصلح لنا أعمالنا وطهر لنا قلوبنا من النفاق وطهر قلوبنا من الرياء وطهر قلوبنا من الشهوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم سهل امورنا وسهل امور والدينا وسهل امور من احسن الينا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفاء والحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih kepada Bapak Puasa. Dengan berakhirnya kita berakhirlah acara kita pada hari ini.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.